Syafaat pertama adalah syafaat yang paling besar dan khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang beliau berikan untuk meringankan penderitaan seluruh makhluk di mahsyar. Di padang mahsyar seluruh makhluk berkumpul, dan semua makhluk yang berkumpul itu mengalami huru-hara mahsyar yang sangat dahsyat dan tidak tahu kapan penyelesaiannya ini berakhir. Sehingga di dalam hadis disebutkan bahwa manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dimohon oleh anak cucunya untuk bertanya kepada Allah, untuk minta pertolongan kepada Allah menghadapi suasana huru-hara padang mahsyar. Nabi Adam pun di situ berkata bahwa Nabi Adam tidak patut memberikan pertolongan. Nabi Adam merasa dirinya pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi. Jadi ujar Nabi Adam, orang yang seperti aku yang pernah membuat marah Allah tidak patut di sini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba datang kepada Nabi Nuh, karena dia awal rasul yang diutus ke muka bumi. Manusia datang lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian berkata, aku tidak patut meminta kepada Allah, aku tidak patut menolong kalian, karena aku pun juga berbuat dosa kepada Allah. Dosa yang kuperbuat adalah, kata Nabi Nuh, mendoakan seluruh orang kafir agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dikabulkan Allah. Banjir besar yang diminta Nabi Nuh menghabiskan seluruh manusia yang tidak beriman. Dan itu ujar Nabi Nuh, satu perbuatan yang tidak pantas aku lakukan. Coba datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi manusia kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun demikian. Ujar Ibrahim, aku pernah juga berbuat dosa. Aku pernah berdusta 3 kali sepanjang hidupku. Jadi aku tidak patut memberikan bantuan kepada kalian, sedangkan aku sendiri ada punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berdusta sebanyak 3 kali. Padahal itu menurut sebenarnya bukan dusta, cuma Nabi Ibrahim merasa itu adalah dusta di dalam dunia. Kemudian ujar Ibrahim, datanglah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah di dalam dunia. Datang lagi kepada Nabi Musa. Musa pun kada bisa memberi syafaat, karena ujar Musa, aku pun pernah berbuat dosa yang Allah marah kepadaku. Dosa yang kuperbuat itu adalah, ujar Musa, membunuh orang tanpa sengaja, membunuh orang tanpa dosa. Nabi Musa menampar orang, pernah mati orangnya. Jadi sini merasa itu satu dosa dan kada patut di padang mahsyar memberikan syafaat kepada manusia. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun demikian. Akhirnya Nabi Isa menyuruh manusia datang kepada Nabi akhir, Nabi yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syafaat yang diberikan Rasul di padang mahsyar itu adalah syafaat khusus yang hanya bisa diberikan oleh beliau. Nabi-nabi yang lain kada bisa memberikan syafaat untuk meringankan penderitaan manusia yang ada di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'wah qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ujar Nabi kita, tiap-tiap nabi itu ada mempunyai doa yang mustajab. Nabi manapun itu ada doa yang mustajab, kalau dia minta kepada Allah diberi Allah. Tapi nabi-nabi dahulu itu sudah dihabiskan doanya dalam dunia untuk umatnya, untuk keluarganya, untuk pribadinya. Jadi di padang mahsyar kada punya doa lagi. Wa inni ikhtaba'tu, dan aku, jar Nabi, menyimpan doa itu. Doa mustajab itu ku simpan. Syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di akhirat.
Nah makanya Nabi kita dalam dunia, Nabi kita disakiti, Nabi kita kadang mendoakan mereka celaka. Padahal jika yang beliau minta doa supaya dicelakakan itu orang yang menyakiti beliau, celaka. Tapi Nabi simpan doa itu. Nah, keluarga beliau disakiti, cucu-cucu beliau dibunuh, padahal beliau tahu, tapi beliau sengaja tidak menggunakan doa mustajab itu untuk disimpan nanti di akhirat. Nah jadi artinya Rasulullah ini satu-satunya Nabi yang mengorbankan dirinya, yang mengorbankan keluarganya, yang mengorbankan anak cucunya di dalam dunia demi umatnya karena di akhirat itu. Nah, inni ikhtaba'tu, dan aku menyimpan dakwati, doaku itu li ummati, bagi umatku, syafaatan li ummati, syafaat bagi umatku. Macam Sayyidina Hasan diracuni oleh orang Islam, Sayyidina Husain dibunuh, dipanggal kepalanya, padahal Nabi kita sudah diberitahu oleh Jibril, nanti waktu Nabi kita mengasuh Sayyidina Husain, datang Jibril, wahai Muhammad, ini nanti cucumu akan dibunuh oleh umatmu. Nanti kita kadang berdoa kepada Allah agar jangan dibunuh. Doa mustajab beliau itu ada, cuma beliau simpan nanti di akhirat untuk seluruh umatnya. Kemudian syafaat yang kedua untuk memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Orang ini mestinya dihisab dahulu, tapi karena orang ini dapat syafaat Rasulullah, tanpa hisab dia masuk surga. Ada sebagian manusia yang dapat syafaat itu. Syafaat ketiga diberikan kepada orang-orang yang memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Orang ini dihisab sudah, hisab-hisab, kalah amal kebaikan, menang amal buruk, masuk neraka. Begitu hendak masuk neraka, dia ditolong oleh Rasulullah, diberi syafaat oleh Nabi kita, kada jadi masuk neraka. Padahal menurut hitungannya sudah kalah ini kebaikannya, tapi karena syafaat Nabi masuk surga. Ada juga sekelompok orang yang dapat syafaat itu. Syafaat keempat untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa di dalamnya. Ini orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka bisa dikeluarkan dari neraka karena syafaat daripada Rasulullah. Kita jangan hendak dapat syafaat nang ini, kita syafaat nang pertama tadi nang hendak, atau paling kada nang kedua itu. Syafaat yang kedua apa tadi? Memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Itu yang kita kehendaki, yang kita minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah. Syafaat yang ketiga diberikan kepada orang-orang yang akan memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Nah, namun yang keempatnya sudah ke neraka. Syafaat keempat untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di dalamnya. Mungkin ada yang 1 tahun dalam neraka, sudah ada yang 2 tahun, hanya dapat syafaat dari Rasulullah, mereka bisa ditarik keluar. Syafaat keenam untuk memohonkan ampunan dari Allah bagi orang-orang Islam yang saleh atas kelalaian mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mereka itu kalau berbuat dosa dapat syafaat Rasulullah agar dihapuskan dosanya. Beberapa ulama menambahkan syafaat-syafaat berikut. Syafaat yang ketujuh untuk meringankan penderitaan orang-orang yang dihisab di Mauqif, di padang mahsyar. Syafaat yang kedelapan untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang kekal di neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis masyhur, yaitu keringanan yang diberikan Allah kepada Abu Lahab setiap hari Senin karena merasa bahagia mendengar berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab
setiap hari Senin dapat keringanan hukuman karena syafaat daripada Rasulullah. Kenapa dapat syafaat? Karena beliau gembira waktu lahirnya Rasulullah. Syafaat yang ke-9, syafaat yang diberikan kepada anak-anak kaum musyrikin agar mereka tidak disiksa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama. Syafaat ke-10 untuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak seorang pun di antara mereka masuk neraka. Itu pun dikabulkan oleh Allah. Syafaat ke-11 untuk memberatkan timbangan kebaikan beberapa kaum. Syafaat ke-12 untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya seimbang dengan keburukannya, agar mereka dapat masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah ashabul a'rab. Ashabul a'rab ini orang-orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh, ditimbang sama amal baik amal buruk. Sudah sama lalu ditempatkan di a'rab. Kalau orang itu disebut ashabul a'rab. Nah, jadi mereka ke surga kada, ke neraka kada. Akhirnya mereka masuk surga karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ke-13 yang diberikan untuk meringankan siksa kubur. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan siksa dua penghuni kubur. Rasulullah berjalan di Madinah melewati dua kubur. Beliau berkata dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau bahwa yang di dalam dua kubur itu sedang disiksa? Satu disiksa karena suka anjur atar, yang satunya disiksa karena pembarang bakami." Pembarang bakami itu artinya apa? Bakami di sembarang tempat termasuk, atau bakami babasuh kada berasi. Nah, pokoknya orangnya pembarang bakami, mereka disiksa di kubur. Lalu Nabi kita mengambil pelapah kurma, sidin belah dua, sidin andak ke kubur satu-satu. Diringankan ujar Nabi orang ini azabnya karena daun kurma yang basah itu memintakan ampun kepada yang di dalam kubur itu. Nah, ini adalah syafaat barzakhiyah ngarannya. Syafaat untuk penghuni barzakh. Nah, jadi syafaat-syafaat yang macam-macam tadi, kalau ada ketentuan kita dapat syafaat nang mana? Apa kita dapat syafaat nang nomor 1, dapat syafaat nang nomor 2, dapat syafaat nang nomor 3. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan kepada kita arahan untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan syafaat beliau di akhirat kaina. Artinya ada amaliyah-amaliyah, ada perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan yang ujar Nabi, siapa melakukannya dapat syafaatku nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Rawahul Bukhari. Paling beruntung manusia dengan syafaatku di akhirat kaina, orang yang mengata la ilaha illallah tapi ikhlas dari dirinya. Nah, jadi artinya orang yang beramal la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada harapan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa sehari tasara makin banyak harapan dapat syafaat Rasulullah. Orang yang membaca 500 sehari dengan orang yang 1000 sehari tentu lain harapan dapat syafaatnya Rasulullah. La ilaha illallah. Lalu ujar Nabi lagi, man zara qabri wajabat lahu syafaati, akhrajahu Daraqutni. Barang siapa yang ziarah kuburku pasti dapat syafaatku.
Barang siapa ziarah ke kuburku pasti dapat syafaatku. Nah, ziarah ke kubur Nabi kita laksanakan juga, ada kemampuannya untuk memperbanyak kesempatan dapat syafaat, memasang jabak. Nah, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ziarah ke kubur Rasulullah, wajabat lahu syafaati, wajib syafaatku. Yang ketiga ada lagi hadis beliau mengatakan, man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu fihi, rawahu Abu Nuaim. Ujar Nabi, barang siapa menunaikan hajat saudaranya, aku nanti berdiri di samping timbangan amalnya. Jika timbangan amalnya itu kalah kebaikannya, maka aku berikan syafaat padanya. Nah, jadi kita menolong, kita menunaikan satu hajat daripada orang Islam, itu pun satu tempat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada hadis beliau lagi, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 perkara, 4 orang yang aku bagi mereka itu memberikan syafaat. 1, kata Rasulullah, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan zuriatku, orang yang menghormati zuriatku. Yang kedua, wal qadi lahum hawaijahum, orang yang menunaikan hajat-hajat zuriatku. Yang ketiga, wasa'ilahum bi umurihim indamat turru ilaih, orang-orang yang mengusahakan mereka di waktu mereka dalam keadaan sengsara. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih, orang yang cinta kepada zuriatku dengan hati dan lisannya, rawahu Dailami. Nah, itu beberapa tempat juga untuk meraih syafaat Rasulullah. Ada lagi hadis beliau mengatakan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha, akhrajahu Ahmad. Siapa nang kuasa, ujar Nabi, mati di Madinah, hendaklah dia mati di Madinah. Jakanya kau mati di Madinah, karena aku akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mati di Madinah itu. Nah, garing-garing sudah umur 70 sedang ke Madinah tulah, berpatak di situ. Yang keenam, man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengata ketika orang azan, maksudnya selesai azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, dapat syafaat dia di hari kiamat. Kawah aja semua antum kita menggawi, paling-paling mati di Madinah, dari sana belum tentu lagi. Hadis Nabi lagi mengatakan, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'atuhu alaihi yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang berjasa, siapa-siapa yang berjasa kepada ahli baitku, nanti di akhirat aku yang akan membalas jasanya itu. Rawahu Ibnu Asakir. Selain yang telah disebutkan di atas, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak syafaat lain lagi, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis. Di antaranya adalah syafaat yang dijanjikan akan diperoleh oleh orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu.
Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan Nasa'i disebutkan, "Paman sa'ala lil wasilah halat alaihi syafa'ah." Barang siapa memintakan wasilah bagiku, maka ia akan memperoleh syafaat. Orang yang mengata, Allahumma ati Sayyidana Muhammadanil wasilah, ya Allah, datangkan atas penghulu kami wasilah. Siapa yang mengata demikian, dia akan dapat syafaatku, kata Rasulullah. Mau kita berdoa imbah azan tuh, kita buat sudah nih tuh. Kita berdoa imbah orang azan tuh, termasuk sudah memintakan wasilah kepada Rasulullah Ta'ala. Barang siapa memintakan al-wasilah bagiku, maka ia akan memperoleh syafaat. Dalam riwayat lain disebutkan, man shalla ala Muhammadin, siapa bersalawat atas Muhammad, wa qala, dan dia berkata, Allahumma anzilhul maq'adal muqarrab minka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa bersalawat kepada Muhammad dan berkata, ya Allah, berikan beliau kedudukan yang dekat denganmu di hari kiamat, maka ia akan memperoleh syafaatku. Bersalawat dahulu sekali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma anzilhu maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Wajabat lahu syafaati, pasti dia dapat syafaatku. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ruwayfi' bin Thabit secara marfu'. Ahmad dan Tabarani juga meriwayatkannya dalam kitab Al-Kabir, dan Ibni Abi Asim dan Ibni Katsir menyatakan sebagai hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya minas salati yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Faman fa'ala dzalik kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa melakukannya, maka aku akan menjadi saksi dan memberinya syafaat di hari kiamat. Malam Jumat dan siangnya memperbanyak salawat. Berapa memperbanyaknya itu? Ujar Imam Ramli mengatakan 300 malam 300 siang sudah termasuk memperbanyak ngarannya. Malam Jumat 300 kali bersalawat, siang Jumat 300 kali. Ujar Imam Ramli mengatakan sudah termasuk banyak. Ada yang lain lagi mengatakan 350 malam 350 siang. Ada lagi ulama yang mengatakan 700 malam 700 siang. Terserah aja umpet nang mana. Pokoknya bila manggawi demikian sudah termasuk memperbanyak. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa melakukannya, maka aku akan menjadi saksi dan memberinya syafaat di hari kiamat. Man shalla alayya yaumal jumu'ati kanat syafa'atan lahu indi yaumal qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku di hari Jumat, maka salawat tersebut akan menjadi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Dailami dan Aisyah. Man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 di sore hari, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapat syafaat. 10 bisukan, 10 kamarian. Itu paling inting sudah. Kalimatnya lain yang tadi. Adrakathu syafaati, dia akan terjangkau syafaatku ya Nabi. Terjangkau itu bisa intil benar tuh.
Lain lawan wajabat syafaati, pasti dapat syafaatku, kan lain itu. Ini adrakathu syafaati, memperdapati akan dia syafaatku. Memperdapati, lawan pasti mana? Kalau membaca salawat hari Jumat, siang Jumat itu banyak, kuntu syafi'a, aku ya Nabi pemberi syafaatnya nanti di hari kiamat. Nah, itu lain pulang ibaratnya. Lain lawan 10 pagi 10 sore itu adrakathu, memperdapati akan dia syafaatku yaumul qiyamah. Dan masih banyak hadis lain yang menjanjikan syafaat bagi orang yang melakukan amalan tertentu. Setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bait berikutnya Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan keutamaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan syafaat-syafaat lainnya. Keutamaan salawat sangat banyak. Allah mewahyukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi mesti ada salamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Salimnya itu mesti dibuat, salimnya, karena dalam Quran menyebutkan wa sallimu taslima. Dan banyak hadis-hadis mengenai keutamaan salawat yang sanadnya marfu', tidak mursal dan mauquf, kepada lebih dari 40 sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakrin, Umar, Ali, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Ujrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Humaid As-Sa'idi, Zaid bin Harithah, Ibnu Kharijah, Abu Hurairah, Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, Abu Talhah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah, Al-Bara, Ammar, Jabir bin Samurah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan, Husain dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata." Orang yang paling utama di sisiku di hari kiamat kelak adalah dia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Artinya makin banyak salawat kepada Rasulullah, kedudukan kita makin dekat dengan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kepadaku, sebab sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi para ulama menjelaskan tentang aturan tata cara kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya salawat yang kita baca itu mendapat nilai yang tak terhingga. Kan Rasulullah ada bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Abu Hasan As-Sadzili bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada hadis engkau mengatakan bahwa siapa yang bersalawat kepada engkau 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ini untuk orang nang macam apa nang bersalawat dapat balasan seperti itu?" Rasulullah menjawab, itu balasan orang yang bersalawat kepadaku dalam keadaan lalai dan lupa hatinya. Kita tuh hati ke lain, bersalawat sekali Allah 10 membalas. Kalau orang yang bersalawatku kepadaku ya Rasulullah hatinya hadir, hatinya khusyuk, balasannya tak terhingga. Nah, balasannya tak terhingga.
Jadi kita muntung baca salawat, hati kemana aja, sekali Allah sudah membalas 10. Itu untuk orang yang hatinya lalai. Nah, jadi caranya kita bersalawat kepada Rasulullah itu supaya salawat yang kita baca itu ganjarannya, nilainya besar, tak terhingga. Maka ulama memberikan aturan, memberikan tata cara kayak apa caranya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Pertama, ujar malaikat, satu, taharatun anil hadas, suci daripada hadas. Baik hadas kecil atau hadas besar. Kalau nyambah hadas bang, dapat bayaran 10. Kalau kita suci, kada terhingga lagi. Kita kada berwudu batal, bersalawat sekali 10 balasannya. Kalau kita berwudu bang, kada ada kisah lagi ganjarannya. Suci daripada hadas. Yang kedua, taharatul badan wal makan wal libas anin najasah, suci badan, tempat, pakaian daripada najis. Badan kita, tempat kita, pakaian kita suci daripada najis. Yang ketiga, libasun laikun yuwari auratah, pakaian kita itu layak untuk bersalawat. Orang bersalawat handap, baju kaos kutang, tasbih di tangan, layak lah itu. Tapi andai kata dia bersalawat dapat 10. Apalagi kalau kita baju gamis, baju putih, bini-bini aurat kita tutup, bersalawat maginnya. Pakaian kita bagus, menutup aurat lagi. Yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang kelima, julusun mutmainnun, duduk yang tenang, duduk yang tentram. Hendak duduk tawarruk, hendak duduk iftirash, hendak duduk tarabuh, basila, terserah aja. Pokoknya dicari ketenangan. Kemudian tarkul ajalah. Yang keenam, meninggalkan bersegera. Jangan ancap bersalawat itu, kayaknya kada buku beruas lagi. Timbul matnya aja lagi. Awalnya kadang-kadang haran lagi mat Muhammad. Tarkul ajalah, meninggalkan ajalah. Yang ketujuh, syai'un minat tib, ada harum-haruman di sekitar kita. Pakaian kah harum, ruangannya kah harum. Yang kedelapan, ikhtiyaru abdal siyag, memilih yang paling abdal sigat salawat. Salawat ini banyak macamnya, beribu-ribu macam salawat ini. Kita pilih yang paling abdal sigatnya, sigat salawat yang paling disukai Allah dan Rasul. Salawat Ibrahimiyah itu paling abdal salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu salawat yang paling abdal. Kita pilih salawat yang paling abdal sigatnya. Nah, 8 macam itu adab zahir. Amun asa kepanjangan tadi salawatnya 1000, banyak banget itu. Di dalam kitab Taqribul Usul disebutkan cukup sekali di awal, sekali di akhir. Nah, jadi kita baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai berapa kita hendak lagi? Yang diperbanyak itunya aja lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Kayaknya penutupnya pulang yang panjang tadi pulang salawatnya. Nah, itu disebutkan dalam kitab Taqribul Usul. Atau salawat ummi bisa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Itu yang diperbanyak. Tapi awalnya salawat Ibrahimiyah dulu sekali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sekali. Hanyar salawat yang banyak. Berapa hendak itu salawat yang handap. Nah, mengenai mengucap sayyidina atau kadaba sayyidina itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan lebih baik kalau salawat itu salawatnya dari Rasulullah, jangan bersayyidina, karena kita membaca yang aslinya. Misalnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kada bersayyidina. Ujar sebagian ulama lebih baik itu daripada dibuat sayyidina. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan lebih baik berbuat sayyidina. Nah, alasannya kenapa? Karena berbuat sayyidina itu pertama kita beradab, yang kedua ta'zim, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buati sayyidinanya, Ibrahim buati juga sayyidinanya. Nah, mereka mengatakan sunat dibuati sayyidina. Jadi kalau jadi masalah orang bersayyidina ada alasannya, karena itu perintah Rasul macam itu. Ada yang mengatakan bersayyidina karena kami beradab kepada Rasulullah. Kedua-duanya ada nas. Yang penting dibaca. Berdebat saja bersayyidina kada salawatnya kada jalan. Nah, itu nang luput. Itu zahirnya, adab zahir. Kemudian lagi ada dua macam adabul batin, adab batin. Waktu membaca salawat itu pertama ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Salawat ini perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jadi aku bersalawat ini melaksanakan perintah Allah. Nah, yang kedua hudurul qalbi, hadir hati. Allahumma itu apa artinya? Hati kita kau baca tuh. Salli apa maksudnya? Ala apa artinya? Muhammadin apa artinya? Nah, jadi kalau kita muntung kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi hati kita memaham menghadirkan itu, ngarannya hadir hati kita. Kalau sudah salawat kita ini beradab zahirnya, beradab batinnya, nah sudah pahalanya kada ada nilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada 10 lagi. Nah, kemudian lagi ada sebagian ulama yang mengajarkan bahwa hendaknya kita membaca salawat itu ada yang sedemikian cara. Nah, misalnya malam kita ada menetapkan waktu membaca salawat yang beradab sempurna tadi. Kayaknya nanti lain-lain waktu yang salawat yang biasa, duduk di palatar sambil bertasbih di tangan, duduk di motor bertasbih di tangan, hati kemana barangnya kada tahu, kada jadi masalah. Cuma kita ada sudah punya waktu khusus nang kita bersalawat kepada Nabi dengan adab yang sempurna. Malam misalnya itu siang masalah aja, walaupun 100 salawat nang bujur-bujur, kayaknya sedang 900-nya nang berdiri kah, berduduk kah, berabah kah, bersepeda kah, ada jadi masalah lagi. Asal ada kita punya salawat yang bagus. Bersalawatlah kepadaku sebab sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah.
ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arud alaihi salam. Tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kayak apa kalau kita hanya bersalawat tapi kada bersalam kepada Nabi? Misalnya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli, kada ada salamnya ngaranya. Salawatnya aja, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, menurut pendapat Imam Nawawi mengatakan itu adalah makruh. Makruh. Karena perintah salawat itu otomatis juga perintah salam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kamu kepada Nabi dan salam. Jadi mesti salamnya ada. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim. Kemudian lagi ulama berpendapat macam-macam tentang memasukkan kalimat wa ala ali Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi, atau wa ala ali Muhammadin. Mun ditinggal kayak apa wa ala alihin itu? Mendapat sebagian ulama yang mengambil dari hadis Rasulullah bahwa salawat itu kalau ditinggal wa ala alihinya atau wa ala ali Muhammadnya ditinggal, salawat itu ngarannya salatul batra, salawat yang terkatung-katung, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti salawat itu Allahumma shalli ala sayyid ala Muhammadin umpamanya, wa ala alihi wa sallim sekurang-kurangnya tuh. Sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Itu sudah termasuk salawatnya ada, salamnya ada, alihinya ada. Nah, kalau kita membaca salawat sedemikian rupa, salawat kita disepakati oleh ulama bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin, salawat, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wasallim, dan salam. Lebih baik itu daripada Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lebih baik Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Itu sekurang-kurangnya salawat. Hendak bersalawat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Itu kada betah kada sampai cukup salawatnya ada, salamnya ada, keluarganya pun termasuk juga. Kembalinya roh yang dimaksud dalam hadis ini adalah kembalinya kemampuan untuk berbicara atau sesuatu dari keadaan-keadaan roh. Sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup. Dimanapun kita mengucapkan salam kepada beliau, nah beliau akan menjawab salam kita itu.